Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Kinanti, meski ia sedang ditekan oleh Alia atau si Amanda ini untuk mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Alia ini adalah Amanda. Namun di sini Kinanti tidak mau menunjukkan kegalauannya pada saat ini, karena Kinanti tahu kalau Tuan Muda Abimana ini sedang mengalami masalah yang sangat besar, di mana perusahaan Tuan Muda Abimana saat ini sedang mengalami kekacauan karena ulahnya Reno. Demo besar-besaran terjadi di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Meski Tuan Muda Abimana berjanji ia akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semua masalah, namun terlihat di sini Tuan Muda Abimana sangatlah galau ketika Kinanti ini membujuk Tuan Muda Abimana untuk pulang saja. Namun setelah sesampainya di rumah Tuan Muda Abimana ini masih saja terlihat sangat galau dan kesal. Lalu Tuan Abimana yang sedang duduk termenung ini ditarik oleh Kinanti tangannya. Kinanti pun mengajak Tuan Muda Abimana ini untuk berdansa. Kata Kinanti kepada Tuan Muda Abimana, jika mereka berdansa maka segala kekalauan di hati Tuan Muda Abimana akan berkurang. Tuan Muda Abimana yang tidak bisa berbuat apa-apa saat ini menuruti ajakan dari Kinanti. Lalu mereka pun berdansa berdua di dalam kamarnya. Dan di sini Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Tuan Muda Abimana. Kinanti lalu memeluk Tuan Muda Abimana yang saat ini begitu kacau pikirannya. Sangat baiklah Kinanti ini melakukan hal yang seperti ini, karena ia sebagai seorang istri sepatutnya Kinanti ini melakukannya kepada Tuan Muda Abimana. Sehingga Tuan Muda Abimana ini agak mendapatkan pikirannya jernih dan melupakan semua kegalauannya saat ini. Sementara itu si Reno ini, ia malah lari dari kenyataan. Ia bersembunyi karena takut ketahuan oleh Tuan Muda Abimana. Pada awalnya Reno ini bersembunyi di rumahnya Ana, namun Reno sangat kesal karena melihat kedua pacarnya ini selalu saja bertengkar. Akhirnya Reno pun pulang ke rumah diam-diam di saat mati lampu. Namun ketika Reno ini masuk diam-diam, rupanya si Anita, ibunya Reno ini mengetahui kepulangan Reno. Ia pun menghidupkan lampu dan Reno yang kaget, ia langsung tercengang. Reno menyangka kalau yang datang itu adalah Tuan Muda Abimana. Namun ternyata yang datang itu adalah ibunya sendiri. Maka di sini Reno pun merasa agak sedikit lega. Lalu Reno ini meminta tolong kepada Anita untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tuan Muda Abimana. Reno juga tidak ingin dipecat oleh Tuan Muda Abimana, apalagi bila si Reno ini sampai masuk penjara. Tentunya Reno tidak akan mau mengalami kejadian dulu, mendapatkan hukuman yang di dalam penjara itu sangatlah tidak enak, pikir Reno. Apalagi dinginnya penjara pernah ia rasakan saat itu sangatlah tidak mengenakan. Reno di sini sangat menyesali perbuatannya karena ulahnya ini, sehingga pamannya si Tuan Muda Abimana ini sangat marah kepada dirinya.
Tentunya di sini si Anita, ibunya Reno ini tidak akan tinggal diam. Ia pun akan membantu Reno semaksimal mungkin agar si Reno ini bisa lepas dari segala permasalahannya. Karena Anita juga mengikuti ajakan anaknya ini, ia juga tahu kalau uang itu sebenarnya bukan Reno sendiri yang memakannya, namun dirinya juga telah memakan uang hasil korupsi dari si Reno. Sementara itu, Amanda ini masih tetap saja ingin agar Kinanti mengatakan sebenarnya kepada Tuan Muda Abimana kalau dirinya adalah Alia. Ia sangat meyakini jika Tuan Muda Abimana ini tahu nantinya, maka Tuan Muda Abimana akan memilih dirinya. Itu pikirnya si Amanda atau si Alia ini. Namun itu tidaklah mungkin karena saat ini Tuan Muda Abimana benar-benar sudah jatuh cinta kepada Kinanti. Dan Kinanti yang sedang bersama Tuan Muda Abimana ini, ia kembali menunjukkan kasih sayangnya kepada Tuan Muda Abimana. Di sini Kinanti mengelap wajah Tuan Muda Abimana yang saat ini berkeringat karena amarahnya. Lagi-lagi Kinanti berusaha untuk menenangkan suaminya ini agar sedikit lebih rileks. Karena Tuan Muda Abimana ini selalu marah-marah saja dan ia kembali mencari Reno dan menanyakan di mana keberadaan Reno. Yang dimana si Anita kakaknya ini belum mau berterus terang kepada si Tuan Muda Abimana kalau sebenarnya Reno saat ini tengah bersembunyi di rumahnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Serta jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore di Antv kesayangan kita. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.